yang perlu sekali mendapat perhatian dari media massa, dari wartawan, dari LSM, dari semua pihak. Yaitu tuduhan bahwa Pak Jokowi mencoba menyuap triliunan rupiah Bang Egy Sujana agar perkara ini dihentikan. Yes, itu tadi yang itu sebuah tuduhan yang sangat serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Sepertinya mimpi restoratif justice yang diperjuangkan oleh Bang Egy Sujana akan terkubur, sahabat. Sebab yang dilakukan Bang Egy Sujana pasca ketemu dengan Pak Jokowi itu blunder terus. Dan yang paling fatal itu bocornya WhatsApp yang dikirim di beberapa orang termasuk ke Michael Sinaga, dan bahkan ada juga yang mengiring atau memperolok langsung ke Refli Harun. Hal ini terkuak pada saat acara di Aiman tadi malam, dan itu membuat Bang Ade Armando sebagai orang yang memang sangat loyal terhadap Pak Jokowi sepertinya berang. Dan kalau saya melihat pernyataannya, kecenderungannya itu cenderung akan mempending apa yang menjadi agenda daripada Bang Egy terkait soal restoratif justice. Kenapa? Karena bagi beliau terlalu kecil isu soal ijazah, terlalu kecil apapun itu yang selama ini bergulir di media sosial terkait soal kasus ijazah palsu ini ya, dibandingkan dengan tudingan yang sangat-sangat luar biasa kalau benar ini terjadi. Ada semacam tawaran yang pernah masuk ke Bang Egy Sujana dari kubu Pak Jokowi. Apakah itu Pak Jokowi langsung atau melalui orang-orangnya, nilai proyek 1 triliun ke Bang Egy Sujana, yang penting datang ke Solo untuk minta maaf. Ini luar biasa memang, sahabat ya, karena saya tidak tahu ya apakah ini semacam fitnah atau bagaimana. Tapi ini kan percobaan sogokan sebenarnya ya, kalau kita mau lihat atau mendengar apa yang dinarasikan tadi malam itu di salah satu TV nasional yang digawangi oleh Aiman Wicaksono. Tapi untuk lebih jelasnya sahabat, ada bagusnya kita nonton bagaimana pernyataan Bang Ade Armando supaya semua lebih terang benderang. Ini dia videonya. Ini menurut saya ada satu hal yang luar biasa datang dari acara ini pada malam ini. Ya, yang perlu sekali mendapat perhatian dari media massa, dari wartawan, dari LSM, dari semua pihak. Yaitu tuduhan bahwa Pak Jokowi mencoba menyuap triliunan rupiah Bang Egy Sujana agar perkara ini dihentikan. Yes, itu tadi yang itu sebuah tuduhan yang sangat serius. Saya nggak tahu secara hukum apakah itu adalah sebuah pelanggaran pidana atau bukan. Kalau benar itu dia lakukan, ya, menyuap agar perkara tidak dilanjutkan, dan penyuapannya triliunan rupiah. Proyek ya? Penyuapan dalam bentuk proyek triliunan rupiah. Nah, biar bagaimanapun, ya saya tentu aja Anda tahu saya pendukung Jokowi. Jadi apa yang tadi disampaikan itu sangat mengejutkan. Tapi ada satu hal yang harus saya ingat sekarang, yang saya harus sadari, itu adalah pernyataan dari Egy Sujana. Saya nggak kenal sama Egy Sujana kecuali bahwa dia dulu adalah senior saya ketika saya kuliah dulu, ya. Tapi saya tidak memiliki kedekatan seperti Bung Rasman gitu ya, atau barangkali Bung Michael. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah Bung Rasman bukan bertanya tentang yang tadi ya, bahwa apakah Anda datang ke sana untuk minta maaf atau tidak. Itu adalah menurut saya jadi soal kecil. Soal ijazah palsu ini aja jadi soal kecil dibandingkan soal penyuapan. Jadi kalau dari kubunya Jokowi saya rasa penting. Bung Andi juga perlu nih. Kasus ijazah ini kasus kecil, tapi soal penyuapan apalagi tadi proyek triliunan rupiah itu hal yang baru yang hari ini terbuka dan itu harus diklarifikasi. Harus diklarifikasi, harus jelas.
Karena ini pertama kali ini terbongkar. Baru kali ini terbongkar. Apakah hoax atau enggak ada yang tahu. Nah ini makanya penting untuk mengetahui apakah itu hoax atau bukan. Dan ini ada caranya bertanya kepada satu Pak Jokowi. Pak Jokowi perlu ditanya nih saya rasa. Pak, betulkah Bapak menawarkan proyek triliunan rupiah kepada Bung Egy Sujana agar dia tidak lagi melanjutkan perkara tuduhan ijazah palsunya? Itu satu. Ini sebentar, ini jangan sampai ada sesat. Ini kan karena perkara hukum ya. Kita bacakan persis. Jadi jangan sampai kemudian ada kesimpulan yang kemudian. Oke, bacakan lagi sedikit. Iya, gini ya. Nih, kalimatnya begini. Biar kita paham ya. Bahwa BES benar mendatangi JKW atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Benar ya, dia datang ya. Ada undangannya ya, ada undangannya. Bahkan dikondisikan ke luar negeri dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Luar biasa. Ya, underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready triliunan. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal BES mesti bersedia minta M pada J. M itu maaf ya. Demi Allah BES menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Jadi sebenarnya kan tidak ada kita bisa mengatakan langsung wah ini suap menyuap. Oke. Yang terjadi adalah ada tawaran proyek. Kita nggak tahu. Tapi tawaran proyek itu kondisinya sebentar, ini saya harus kritik. Suap dong Bung Refli. Tawaran proyek dan kasusnya selesai. Oh enggak, nggak boleh. Dalam hukum itu nggak boleh begitu gitu. Enggak, tapi gimana? Logikanya gimana? Ini kan sederhana. Gini. Ketika ada tawaran proyek, maka kasusnya selesai. Itu logika sederhana. Iya, Aiman. Begini, kalau kita bicara hukum itu kita nggak boleh bicara interpretasi atau analogi. Oke. Faktanya dulu. Faktanya dia mendatangi kan gitu. Ya. Lalu kemudian ditawari ke luar negeri, diservis, bahkan ditawari proyek Triliunan. Tetapi akhirnya nggak jadi karena disuruh minta maaf. Ya. Nah, itu selesai. Jangan kemudian kita berimajinasi. Oke, saya koreksi kalau gitu ya. Jadi karena kasihan Egy-nya nanti kalau dia harus menjelaskan siapa yang bilang suap atau disuap dan lain sebagainya kan berat kita jadinya. Enggak. Oke, saya koreksi. Bukan soal menghentikan perkara. Tapi Anda mengatakan M minta maaf, kira-kira gitu kan? Jadi benarkah Pak Jokowi pernah menawarkan kepada Bung Egy agar dia minta maaf dan untuk minta maaf itu Egy akan memperoleh proyek triliunan rupiah? Clear ya. Kemudian saya juga minta tolong kepada Bung Rasman kan bisa kontak Bung Egy. Benarkah Anda mengatakan dan menyebarkan kepada Bung Michael antara lain kepada Bung Beni tadi Beni Parapat yang mengirimkannya ke Bung Refli bahwa Anda itu pernah ditawari oleh Pak Jokowi triliunan rupiah agar minta maaf. Ya, saya akan tanya kedua pihak. Proyek. Saya mau bilang itu sedemikian penting buat bangsa ini. Ini jauh lebih serius nih Bung Roy daripada soal ijazah palsunya. Mungkin dimulai, sebentar, jangan komentar. Jadi ijazahnya palsu kan? Enggak. Itu katanya soal jangan dipotong dulu Mas. Jangan dipotong karena Anda udah tahu bahwa saya sangat yakin bahwa itu ijazah asli ya. Kalau Anda masih menyangka itu ijazah palsu, silahkan, itu opini Anda. Nah, kembali, ini adalah sebuah hal yang soal suap menyuap ini, walaupun barangkali Bung Refli tidak setuju dengan istilah suap menyuap, adalah sebuah peristiwa atau tuduhan yang sangat luar biasa dan harus diketahui oleh publik seluruh Indonesia. Ini adalah persoalan kita semua. Mungkinkah Pak Jokowi itu menyuap triliunan rupiah agar orang minta maaf terhadap dia? Nah, lewat proyek kan, belum tentu punya Pak Jokowi kan? Iya, lewat proyek. Jadi saya terima kasih sekali Bung Refli, Bung Michael sudah mengungkapkan sebuah informasi yang datangnya dari Egy Sujana dan isinya tuduhan kan, atau sesuatu yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orang yang 10 tahun menjadi presiden itu sekarang melakukan. Nah, itu yang tadi saya tanya. Nggak tahu saya secara hukum apakah kalau Anda menjanjikan 10 triliunan rupiah, proyek triliunan rupiah kepada seseorang, tapi dengan syarat orang itu minta maaf,
apakah itu sesuatu yang melanggar hukum pidana atau tidak. Tapi menurut saya yang penting dari ini semua adalah yang itu. Ya, sepakat. Jadi sekarang Rasman Saya pun berpikir demikian. Jadi waktu konten ini saya tonton di channelnya Bang Refli Harun, dalam hati saya jujur ya, saya bilang kurang ajar ini Egy Sujana ini. Kalau benar ya tidak ada masalah, tapi kalau tidak benar kan fitnah lagi tuh. Artinya benar pun masalah, apalagi kalau tidak benar. Dan saya yakin bahwa ajakan seperti itu, bayangkan orang menjadi 10 tahun presiden. Kasus-kasus seperti ini apa keuntungannya buat Pak Jokowi kira-kira? Memang Egy Sujana bagi Pak Jokowi siapa? Hah? Astagfirullah. Pak Jokowi ini sudah selesai periodenya menjadi presiden. Dan semua orang tahu, bos, bahwa kong kali kong yang namanya proyek orang-orang dekatnya Pak Jokowi itu clear. Dan itu Pak Mahfud MD sendiri pernah mengakui itu, anak-anaknya, keluarganya. Kalau soal-soal seperti itu, makanya saya tidak percaya kalau misalnya itu ada. Tapi saya kira ini penting ditelusuri oleh Bang Ade Armando atau siapapun ya yang merasa dekat dengan Pak Jokowi. Tanyakan ke sana secara langsung. Tanyakan juga ke Bang Egy Sujana, karena sekali lagi ini bisa membuat restoratif justice ini gagal. Kalau saya di pihak Pak Jokowi, saya gagalkan ini. Terlalu banyak manuvernya, seolah-olah bahwa perdamaian ini kepentingannya Pak Jokowi. Itu kepentingan kamu, karena kamu ini sakit. Kasihan juga sudah tua, bagaimana kalau kamu ditahan? Itu kamu membayangkannya saja. Saya ya, susah saya bayangkan itu Egy Sujana ditahan. Tapi kalau begini modelnya, biarkan saja maju ke persidangan, nanti kita lihat di persidangan seperti apa putusan akhirnya. Saya kira seperti itu sahabat ya. Atau silakan sahabat-sahabat berkomentar seperti apa masukannya kira-kira. Kalau saya sih mending memang restoratif justice ini tidak usah dilanjutkan, sebab ini terlalu banyak sekali dramanya ini Egy Sujana ini dengan seluruh antek-anteknya. Lebih baik nanti masuk persidangan, kita tunggu hasilnya. Siapa yang meradang, apakah Pak Jokowi atau Egy Sujana? Kalau Suryo kan sudah pasti meradang. Saya kira demikian sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.